Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat semuanya dan masih semangat untuk belajar setelah PTS yang sudah kita lalui 2 minggu kemarin. Materi kali ini yang kita pelajari yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum masuk ke materi sini, kita berdoa dahulu. Jangan lupa nanti kalau ada materi yang sulit dicatat ya, dan tetap semangat. Oke, sebelum kita mempelajari kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Berdoa, kita mulai. Selesai. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi ini yaitu 3.5, menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan menyelesaikannya yang sudah dihubungkan dengan masalah kontekstual atau masalah yang ada di sekitar kita. Tujuan pembelajaran atau jika kita mempelajari materi ini dengan baik, maka peserta didik akan mampu mengidentifikasi persamaan linear dua variabel. Yang kedua, peserta didik mampu membuat persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dari situasi yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi selesaian dari persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum kita mempelajari lebih mendalam tentang bagaimana metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, maka langkah utama yang harus kita pahami yaitu bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel itu, atau kalau kita singkat menjadi SPLDV. Dengan pengertian, ciri-ciri, dan hal-hal yang berhubungan dengan materi SPLDV. Dan nanti akan dibahas secara lengkap 4 metode SPLDV tersebut. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear variabel atau penyelesaiannya menggunakan metode substitusi. Pengertian sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi yang sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan pangkat tertingginya 1 atau berpangkat 1, dan apabila digambarkan dalam sebuah grafik maka akan membentuk suatu garis lurus. Karena hal inilah maka persamaan ini disebut dengan persamaan linear ya, seperti atau persamaan garis lurus. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yang namanya persamaan linear atau persamaan garis lurus, di mana kita menentukan dulu gradiennya, kemudian menggambarkan grafik persamaannya itu berupa grafik garis lurus. Nah, sekarang kita pelajari lebih lanjut cara menentukan sistem persamaannya. Jadi kalau sistem itu tidak hanya ada satu persamaan tapi lebih dari satu persamaan, maka dinamakan sistem persamaan linear dua variabel. Ciri-ciri dari sistem persamaan linear dua variabel yaitu
Yang pertama, menggunakan relasi tanda sama dengan atau ada tanda sama dengannya. Yang kedua, memiliki dua variabel, bisa X dengan Y, bisa A dengan B, dan yang lainnya. Yang ketiga, kedua variabel tersebut sama-sama berderajat 1 atau berpangkat 1. Hal-hal yang berhubungan dengan SPLDV. Yang pertama ada yang namanya suku. Apa yang dimaksud dengan suku? Suku yaitu bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Dan setiap suku dipisahkan dengan tanda baca penjumlahan ataupun pengurangan. Contoh, misalkan ada persamaan linier 6x min y plus 4, maka suku-suku dari persamaan tersebut yaitu 6x, negatif y, dan positif 4. B yaitu variabel. Variabel yaitu peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti X dan Y. Contoh, Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Jika kita tuliskan dalam bentuk persamaan atau kalimat matematikanya, kita misalkan nanas X dan jeruk sama dengan Y, maka persamaan tersebut akan berubah menjadi 2x plus 5y. Yang C, koefisien. Koefisien yaitu suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien disebut juga dengan bilangan yang ada di depan variabel karena penulisan sebuah persamaan koefisien berada di depan variabelnya atau menyatakan banyaknya variabel. Itu dinamakan koefisien. Misalkan yang tadi, jadi contoh yang tadi, Mika memiliki 2 buah nanas dan 5 buah jeruk. Jika ditulis dalam suatu persamaan, kan nanas tadi dimisalkan X, jeruknya dimisalkan Y. Persamaannya adalah 2x ditambah 5y. Maka 2 dan 5 itulah yang dinamakan dengan koefisien, di mana 2 itu menyatakan banyaknya X dan 5 merupakan menyatakan banyaknya Y. Maka 2 merupakan koefisien dari X, sedangkan 5 merupakan koefisien dari Y. D. Konstanta. Konstanta yaitu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel, maka nilainya tetap atau konstanta berapapun nilai atau konstanta untuk berapapun nilai peubahnya.
Contoh 2x plus 5y plus 7. Dari persamaan tersebut konstantanya adalah 7 karena 7 nilainya tetap dan tidak terpengaruh dengan beberapapun variabelnya. Itulah beberapa hal yang berhubungan tentang bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel untuk kita pahami sebelum kita memahami tentang rumus SPLDV sendiri. Syarat sistem persamaan linear dua variabel dapat memiliki satu penyelesaian, yaitu apabila ada lebih dari satu atau ada dua persamaan linear dua variabel yang sejenis. Kalau hanya ada satu persamaan, maka tidak dapat dicari selesaiannya atau nilai variabelnya. Yang kedua, persamaan linear dua variabel yang membentuk sistem persamaan linear dua variabel bukan persamaan linear dua variabel yang sama, berarti harus berbeda. Ya. Jika kedua syarat ini wajib bisa terpenuhi sebelum kita menghitung persamaan linear dua variabel. Metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel untuk menyelesaikan cara menghitung SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel dapat diselesaikan dengan 4 metode atau 4 cara. Yang pertama, metode substitusi atau mengganti. Yang B, metode eliminasi atau metode menghilangkan salah satu variabel untuk mencari variabel yang lain. Yang C, metode gabungan, yaitu gabungan antara substitusi dan eliminasi. Yang keempat, metode grafik. Untuk lebih jelas tentang keempat metode di atas, di sini akan membahas secara lengkap metode penyelesaian SPLDV beserta contoh soal SPLDV dan pembahasannya. Metode substitusi atau metode mengganti. Metode substitusi ini yaitu metode atau cara menyelesaikan SPLDV dengan mengganti salah satu peubah atau variabel untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Berikut langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV menggunakan metode substitusi. Yang pertama, ubahlah salah satu persamaan menjadi bentuk X sama dengan JY plus D atau Y sama dengan AX plus B. Kemudian A, B, C, D dari nilai yang ada pada persamaan. Triksnya kalian harus tahu bahwa mencari dari dua persamaan, salah satunya persamaan yang termudah, yang bisa dinyatakan dalam X dan Y-nya yang termudah. Yang kedua, setelah mendapatkan persamaannya, substitusikan nilai X dan Y ke persamaan yang lain. Yang ketiga, selesaikan persamaan sehingga nilai X atau Y tersebut ketemu. Dan kemudian dapatkan nilai variabel yang belum diketahui dengan langkah sama cara yang sebelumnya. Contoh soal SPLDV dengan metode substitusi. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut.
penyelesaian itu berarti nilai X dan Y-nya ya. Jika ada persamaan X plus 3Y sama dengan 15 dan persamaan yang kedua 3X plus 6Y sama dengan 30. Penyelesaiannya jika diketahui persamaan pertama sama dengan X plus 3Y sama dengan 15, persamaan yang kedua sama dengan 3X plus 6Y sama dengan 30. Dari langkah pertama, ubahlah salah satu persamaan atau carilah yang termudah. Misalkan, X plus 3Y sama dengan 15, kita nyatakan dalam X. Berarti X sama dengan negatif 3Y plus 15. Langkah yang kedua, substitusikan nilai X sama dengan negatif 3Y plus 15 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai Y. Maka hasilnya sebagai berikut. Persamaan kedua tadi 3X plus 6Y sama dengan 30. Sedangkan tadi yang dinyatakan X sama dengan negatif 3Y plus 15. Maka X-nya kita ganti dengan negatif 3Y plus 15. 3 dikali negatif 3Y plus 15 ditambah 6Y sama dengan 30. Kita pakai sifat distributif ya. 3 dikali negatif 3Y kan negatif 9Y. Plus 3 kali 15 sama dengan 45 plus 6Y sama dengan 30. Coba di situ yang mempunyai variabel yang sama atau suku yang sejenis bisa ditambahkan. Negatif 9Y ditambah 6Y sama dengan negatif 3Y. Sama dengan 30 min 45. Negatif 3Y sama dengan negatif 15. Maka ketemu Y sama dengan 5. Langkah ketiga, selanjutnya untuk mencari nilai X maka gunakan salah satu persamaan, boleh persamaan pertama atau kedua. Dari persamaan pertama tadi kan X ditambah 3Y sama dengan 15. X ditambah 3 kali 5 sama dengan 15. X ditambah 15 sama dengan 15, maka X sama dengan 0. Dari persamaan kedua, misalkan kita kita masukkan di persamaan pertama. Sekarang kita misalkan kita masukkan di persamaan kedua, nilainya mestinya harus sama ya. 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Y-nya kita ganti dengan 5. 3X ditambah 6 kali 5 sama dengan 30. 3X ditambah 30 sama dengan 30. 3X sama dengan 0. X sama dengan 0. Langkah keempat, maka himpunan penyelesaian itu merupakan titik koordinat. Titik koordinat itu kan X, Y. X-nya tadi ketemu 0 dan Y-nya ketemu 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0,5.
Contoh soal yang kedua. Tentukan penyelesaian dari persamaan 3x plus 5y sama dengan 16 dan 4x plus y sama dengan 10. Jika nilai x sama dengan A dan nilai y sama dengan B, maka tentukan nilai A dan B. Penyelesaiannya, jika kita ketahui persamaan pertamanya 3x plus 5y sama dengan 16, persamaan keduanya 4x plus y sama dengan 10, maka langkah yang pertama, ubahlah salah satu persamaan, cari persamaan yang termudah. Di sini persamaan yang termudah yaitu 4x plus y sama dengan 10. Kalau kita ubah, y sama dengan negatif 4x plus 10. Langkah kedua, substitusi nilai 4x plus y sama dengan 10 ke dalam persamaan kedua untuk mencari nilai x. Maka hasilnya sebagai berikut. 3x plus 5y sama dengan 16. Maka 3x plus 5 dikali negatif 4x plus 10 sama dengan 16. 3x min 20x plus 50 sama dengan 16. Negatif 17x sama dengan 16 min 50. Negatif 7x sama dengan negatif 34. Maka x-nya sama dengan 2. Langkah yang ketiga, selanjutnya untuk mencari nilai y, maka gunakan salah satu persamaan, boleh persamaan pertama atau kedua. Dari persamaan pertama, 3x plus 5y sama dengan 16, x-nya tadi ketemu berapa? 2 kan? Berarti 3 dikali 2 ditambah 5y sama dengan 16. 6 ditambah 5y sama dengan 16, maka 5y sama dengan 16 dikurangi 6, 5y sama dengan 10, y-nya sama dengan 2. Dari persamaan kedua, 4x plus y sama dengan 10, maka 4 kali 2 ditambah y sama dengan 10. 8 ditambah y sama dengan 10, sama ya, y sama dengan 2, sama nilainya jika kita masukkan di persamaan pertama atau persamaan keduanya. Langkah keempat, maka kita ketahui nilai x sama dengan 2 dan y sama dengan 2. Dan yang ditanyakan tadi adalah nilai A dan B, di mana x sama dengan A dan y sama dengan B. Maka di sini x sama dengan A sama dengan 2 dan y sama dengan B sama dengan 2. Soal, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut menggunakan metode substitusi.
Coba ditulis soalnya di buku, kemudian dikerjakan ya. Perhatian, untuk tugas di atas, tolong jawaban ditulis di kertas atau di buku tugas, kemudian dikumpulkan di sekolah hari Rabu atau di Bu Ismu, agar tugas kalian tidak menumpuk. Kita akhiri materi kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.